ila ma'alif al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah wa syubatu tasiatu wal arba'una ta'atu ulil amri fi amrihim al wadihi al jari ala qawaidi syar'i wa nahyihim kadzalika. Cabangnya iman yang nomor 49 yaitu mematuhi. Taat itu mematuhi atau tunduk kepada pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Asalkan apa yang diperintahkan itu jelas dan memenuhi berdasarkan syariat. Dalam arti perintahnya itu tidak merugikan rakyat, tidak merugikan masyarakat. Wanayim kadzalik, begitu juga ketika pemerintah melarang atau membuat larangan-larangan terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, larangan itu pun juga sesuai dengan syariat. Tidak boleh zina, tidak boleh mengedarkan narkoba, minuman keras, perjudian. Ini larangan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau larangannya tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh sholat di musola, sholatnya kudu ning omahe dhewe-dhewe misalkan. Ini larangan yang tidak sesuai dengan syara. Maka tidak perlu dipatuhi larangan seperti itu. Fatajibu ta'atuhum ala jami'ir ra'aya zahiron wa batinan. Maka wajib bagi seluruh rakyat ala jami'ir ra'aya mematuhi perintahnya pemegang kekuasaan atau pemerintah. Jadi asalkan perintahnya itu baik, larangannya itu juga larangan yang untuk kebaikan, maka semua lapisan masyarakat, rakyat harus mematuhi, wajib mematuhi zahiron wa batinan. Secara zahir juga mengindahkan, secara batin orang gerundel. Liqouli ta'ala, karena ada dawuhnya Allah Ta'ala, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Patuhlah, taatlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikongkon sholat, dikongkon poso, dikongkon zakat, dikongkon haji nih mampu haji. Wati rasul, dan taatlah atau patuhlah kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa saja kita taati. Kalau nyanangnya Nabi itu mesti perintah apik. Wong Nabi itu sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Perintahnya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan kamu semuanya. Jadi lurah yo sing perintah awake dhewe, camat, wali kota, gubernur sampai presiden yo awake dhewe sing milih. Yo kudu dinut, asalkan
perintahnya itu adalah tidak melanggar larangan agama. Wahum al-ulama wal umara, siapakah ulil amri itu? Yaitu para ulama dan umara. Ulama menerangkan hukum-hukum agama, umara ini apa toh? Aparat negara itu memerintahkan mengurusi kenegaraan, administrasi, mulai KTP lantai bengi, pajak lantai bengi, itu yang memegang kekuasaan itu apa itu namanya? Pemerintah. Kalau ulama itu menyampaikan kebenaran hukum-hukum agama yang berdasarkan perintah Allah, perintahnya Nabi Muhammad. Jadi ulil amri itu ya ulama ya umara. Keduanya itu saling berkesinambungan, saling dibutuhkan. Orang mungkin kita itu hanya butuh ulama tok, itu tidak mungkin. Ulama itu orang ngurusi KTP, orang ngurusi SIM, sing ngurusi SIM KTP sing ngurusi ya aparat negara, SIM sing ngurusi juga aparat negara. Wong ulama kiai kok ngurusi SIM, ya malah keliru. Walikoli sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada sabda Rasul, man atau amiri fakot atau ani, wa man aso amiri fakot asoni, yang artinya barang siapa mematuhi pemimpinku maka dia benar-benar mematuhiku. Jadi matiku itu Kanjeng Nabi. Kalau sekarang ya sopo manut kiai yo berarti manut aku. Karena apa? Walaupun bagaimana di Indonesia ini mayoritas itu orang Islam, mesti aparatur negara ini mesti sing akeh yo Islam dan tentu sesuai dengan syariat agama. Ora mungkin peraturan ini Indonesia ini masyarakat disarankan mengkonsumsi daging babi karena banyak vitaminnya misalkan. Masyarakat dimohon untuk mengkonsumsi daging ular karena banyak kandungan vitamin dan seterusnya. Ora mungkin, karena Indonesia itu mayoritas ya orang yang beragama Islam. Maka di situ wa ulil amri minkum, dari golongan Anda semuanya, yaitu podo-podo wong Indonesia. Jadi barang siapa mematuhi pemimpinku, ya pemimpinnya Kanjeng Nabi, maksudnya ulama juga umara, maka dia mematuhi saya. Dan barang siapa tidak aso, itu asalnya maknanya Jawa iki duraka, maksudnya itu tidak mematuhi pemimpinku ya ulama ya umara, maka dia pada dasarnya membangkang atau tidak mematuhiku. Lakin layutau fil harami wal makruhi, tapi kalau aparatur negara atau pemimpin kita itu memerintahkan tentang sesuatu yang haram, dianjurkan masyarakat berjudi, setiap hari minum minuman keras, boleh mengkonsumsi narkoba, yang ini ora oleh dipatuhi, diabaikan saja. Begitu juga hal-hal yang makruh itu tidak harus dipatuhi. Ayo silakan masyarakat semuanya, biar pajak negara itu apa itu namanya, kemasukan pajak negara banyak, maka silakan semuanya warga negara itu wajib merokok misalkan. Lah merokok ini makruh, ini ora usah dipatuhi, perintahe kongkon ngerokok iki lho ora usah dipatuhi karena ngerokok itu makruh. Wa amal mubahu, sekarang kalau mubah ya seperti bola voli,
olahraga dan lain sebagainya lah mubah. Misalkan makan itu kan juga mubah. Fa in kana fihi maslahatun ammatun lil muslimina wajabat ta'atuhu fihi. Kalau di situ perkara mubah kok ada kemaslahatannya. Misalkan Indonesia itu menyarankan, pemerintah itu memerintahkan di lingkungan paling tidak minimal di kelurahan itu ada kompetisi sepak bola atau voli misalkan. Voli ini maslahatnya banyak, manfaatnya itu banyak untuk menunjang agar prestasi olahraga Indonesia itu mendunia misalkan, dan juga agar supaya generasi orang Islam itu sehat-sehat, maka itu wajib perintahnya itu diikuti. Tapi wa illa fala, tapi kalau di situ perkara mubah kok tidak ada manfaatnya, tidak ada kemaslahatannya bagi orang Islam, ya maka tidak wajib dipatuhi. Misalkan senam kudu nggawa celana sing ngaprot-ngaprot. Lah iki nek orang Islam kan ya saru. Lah ini tidak boleh ditaati. Ya senam tapi sing sopan itu. Misalkan senam harus tidak boleh memakai apa itu namanya jilbab, dan poli tidak boleh memakai jilbab. Lah ini hal semacam itu adalah tidak perlu ditaati, karena itu merugikan orang Islam. Orang Islam kan harus menutup aurat misalkan. Falau nada bi adami syurbid dukhon al ma'ruf al ana wajabat alaihim ta'atuhu. Sekarang kalau pemerintah itu nada iki maknanya asal itu undang-undang. Nyeluki, ya dalam arti nyeluk ini misalkan aparatur negara, pemerintah ini membuat peraturan ya begitu saja, dengan tidak diperbolehkannya merokok. Surbudukhon itu merokok, asalnya maknanya ngombe keluk, ngombe asap itu loh. Ngombe asap itu berarti itu merokok. Misalkan pemerintah itu membuat pengumuman ngono ya kena wis. Nada iki masalahnya kan nyeluk-nyeluke lho. Pemerintah membuat pengumuman atau perhatian dengan tidak diperbolehkannya atau meniadakan merokok. Yang terkenal saat ini surbudukhon itu asalnya manane ngombe pego keluk. Nah, ngombe keluk itu otomatis ngerokok. Maka wajib di situ untuk patuh. Tegese wis ngerokok ora oleh ya wis ora oleh. Yo ning negara Jepang ya oleh ngerokok tapi kudu ning ruangan khusus. Mengapa kok demikian? Li'anna fi ibtali maslahatun ammatun. Karena dalam apa itu namanya membatalkan itu maksudnya itu tidak diperbolehkannya merokok, ini ada kebaikan yang merata, terutama kebaikan dalam segi kesehatan. Ini maslahatun ammatun. Lah nanti kalau wah lah kok sing nandur mbako ora payu wong tani rugi kabeh, itu kan sepihak. Tapi secara umum itu ada kebaikannya, yaitu menjaga kesehatan. Idz fi ta'ati khissatun lidawatil hayat wa wujuhin nasi. Karena apa? Ketika ta'atihi ki asale maknane iki njupuk rokok. Karena ketika kita itu merokok gitu sajalah, fi ta'atihi ketika kita merokok, maka yang di situ adalah ada kehinaan. Lah bahasanya kehinaan itu ya karena merusak kesehatan, pandangan kesehatan itu adalah. Kalau pandangan duit ya mungkin itu boros misalkan atau sia-sia. Jadi asor bagi orang yang mempunyai perilaku wibawa. Hayat itu perilaku wibawa dan juga jabatan orang lain fi wujuhinas wa wujuhinas. Biasanya rokok
Ning sampingi wong sing ora seneng rokok, mesti kan ya jengkel. Mestine ora pengen watuk mergo mambu rokoke malah dadi watuk. Ini tidak baik. Maka karena maslahahnya dengan mandorotnya itu banyak mandorotnya, maka ketika aparat negara ini melarang kita merokok ya kita kita taati, atau boleh merokok tapi di tempat-tempat tertentu ya harus kita taati. Nanti kalau tidak di tempat tertentu kita akan kena denda. Kata Afradul Bajuri, keterangan ini adalah disampaikan oleh Imam Bajuri. Wa qaulu nazimi wa ulil umur, ini menerangkan lafaz saja. Dawuhnya Kiai Nazim wa ulil umur al-wawu la tadkhulu fil wazni li annaha zaidatun. Lafaz apa tuh wawu, wawu u itu loh. Bar hamzah ono uni. Ini tidak bisa masuk kategori wazan. Mengapa? Karena wawu itu adalah hanya tambahan untuk membedakan lil farqi baina ila al jaroti wa halihi. Untuk membedakan kalimat ila itu kan tidak ada wawunya, yang mengejarkan isim dan lafaz uli. Halatun nasbi wal jari, yaitu tingkah nasab dan jar. Wa ma fi halati raf'i fala sabil ijra. Kalau dalam tingkah rafa maka jalannya adalah melakukan yaitu uli ala sananin wahidin, sesuai dengan jalan satu. Li'annahu karena lafadz uli la tusyabihu baina ila wa ulu, tidak menyerupai lafadz ila dan ulu halatar raf'i ketika dibaca rafa. Wa qalu atau humu, kalimat nazim atau humu bidhamil mimi dengan dibaca mim dhammah mimnya, bukan atau hum sukun tapi atau humu. Ma'al isba'i, manane ma'al isba'i ki warek, tegese warek ki diharokat dhammah, ora diwaca sukun. Atau humu, ya maca atau humu depan itu kok wa asbiti wa tidhiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atau humu la tajrimu. Jadi dibaca atau humu bukan atau hum. Wa qalu daunnya kinazim la tajrimu min babi doroba yadribu tajrimu. Ai idza ta'ul amri, maksudnya ketika kamu tunduk atau patuh kepada pemegang kekuasaan yaitu ulama dan umara, fa anta la taznabu, maka kamu tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau urusan agama kita tunduk kepada ulama, kalau urusan negara kita tunduk kepada pemerintah. Karena perintah itu wa ulil amri minkum. Mayoritas orang Indonesia itu Islam, mesti pemegang kekuasaan atau pemerintahan mesti sesuai dengan kaidah syariat. Kalau tidak sesuai dengan kaidah syariat, perintahnya itu kok perintah dosa, perintahnya itu perintah maksiat. Jadi seperti di Thailand itu kan prostitusi itu kan dilegalkan. Nah kalau di Indonesia dilegalkan, itu harus ditentang, harus tidak dipatuhi. Kalau bisa itu ditentang. Misalkan melegalkan minuman keras atau perjudian, itu harus tidak kita patuhi, harus kita kritisi karena tidak sesuai dengan kaidah syariat. Indonesia itu mayoritas Islam, ya harus menguntungkan. Jadi karena di situ tadi adalah maslahatun amatun, kebaikan yang umum. Dan mayoritas orang Indonesia Islam, ya harus maslahatnya itu untuk Islam umumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.